kelompok 4 akan mempresentasikan atau menampilkan video singkat terkait tema layanan informasi dengan judul perilaku bullying di sekolah dan pengaruhnya terhadap prestasi. Sebelum lanjut video, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dirli Basirul Holik, NIM 2015-058. Perkenalkan, nama saya Dodi Saputra, NIM 2015-055. Saya Donofria dengan NIM 2015-060. Saya Rosi Adelia, NIM 2015-051. Saya Ulfa Apriliani, NIM 2015-070. Saya Iwan dengan NIM 2015-075. Baik, itulah perkenalan dari rekan-rekan kelompok kita. Lanjutnya akan kami jelaskan di video yang akan kami presentasikan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu konsep dari bullying. Bullying berasal dari kata bully, yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, yang artian pada umumnya lebih lemah atau rendah dari pelaku itu sendiri, yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya. Dalam artian korban disebut bully boy atau bully girl, berupa stres yang muncul dalam bentuk gangguan fisik ataupun psikis, atau keduanya, misalnya susah makan, sakit fisik, ketakutan, rendah diri, depresi, cemas, dan lain sebagainya. Apalagi bully biasanya berlangsung dalam waktu yang lama, dalam artian tahunan, misalnya 1 tahun, 2 tahun, ataupun selebihnya, sehingga sangat mungkin mempengaruhi korban secara psikis. Sebenarnya selain perasaan-perasaan di atas, seorang korban bully juga merasa marah dan kesal dengan kejadian yang menimpa mereka. Ada juga perasaan marah, malu, dan kecewa pada diri sendiri karena membiarkan kejadian tersebut mereka alami. Namun demikian mereka tak kuasa menyelesaikannya. Hal tersebut termasuk tidak berani untuk melaporkan pelaku pada orang dewasa karena takut dicap penakut, tukang adu, atau bahkan disalahkan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu pengaruh bullying. Pengaruh bullying ini terdapat depresi, rendahannya kepercayaan diri atau minder, pemalu dan penyendiri, merosotnya prestasi akademik, merasa terisolasi dalam pergaulan, dan yang terakhir terpikir atau bahkan mencoba untuk bunuh diri. Nah, untuk itu sangat mengancam keras siswa-siswi yang terlibat bullying dalam bentuk hal apapun. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang unsur-unsur bullying. Ada 4 unsur, yaitu yang pertama, perilaku menyebabkan seseorang atau siswa atau guru terhina, terintimidasi, takut, dan terisolasi. Yang kedua yaitu perilaku yang dilakukan yang berulang-ulang, baik secara verbal, fisik, dan fisikis, yang menimbulkan powerless. Yang ketiga itu adanya aktor atau superior dan inferior. Yang terakhir yaitu perilaku yang dilakukan berdampak negatif. Terima kasih. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan pada bagian bentuk dan modus bullying. Nah, perlu kita ketahui bentuk dan modus bullying itu ada 3. Yang pertama fisik, yang kedua verbal, dan yang ketiga psikis. Nah, dari ketiga tersebut ada macam-macam contoh modus atau bentuk bullying tersebut. Yang pertama fisik. Fisik ini seperti tendangan, pukulan, jambakan, tinju, tamparan, lempar benda, meludahi, mencubit, merusak, membotaki, mengeroyok,
menelanjangi push up berlebihan, menjemur, mencuci WC, lari keliling lapangan yang berlebihan, atau tidak mengetahui kondisi siswa, menyundut rokok, dan lain-lain. Nah, itu adalah jenis-jenis modus bullying pada bagian fisik. Yang kedua itu verbal. Apa saja sih jenis-jenis bullying dalam verbal tersebut? Yang pertama, mencaci maki, mengejek, memberi label atau julukan jelek. Contohnya memberi gelar yang tidak baik kepada teman, mencela, memanggil dengan nama bapaknya, mengumpat, memarahi, meledek, mengancam. Nah, itu adalah salah satu jenis dari pembulian verbal. Yang terakhir yaitu psikis. Nah, psikis ini ada seperti pelecehan seksual, memfitnah, menyingkirkan, mengucilkan, mendiamkan, mencibir, penghinaan, menyebarkan gosip. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lanjut teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi untuk kasus bullying. Yang pertama, kita harus pelajari dan kenali karakter sang anak. Nah, dengan tujuan bahwa salah satu untuk mengenali dengan karakter anak, kita dapat mengetahui apa yang dirasakan anak dan menjadi keluh kesahnya. Yang kedua itu jalani komunikasi yang baik. Nah, tujuannya adalah supaya anak merasa lebih nyaman, meskipun tentu saja atas tersebut kita sebagai orang tua ketika mengalami intimidasi terhadap anak, maka anak dapat menceritakan apa yang dialami pada saat dilakukan bullying. Yang ketiga, jangan terlalu cepat untuk ikut campur. Nah, idealnya masalah antara anak bisa diselesaikan oleh mereka sendiri, termasuk di dalamnya yaitu kasus-kasus bullying. Oleh karena itu, prioritas pertama untuk memupukkan keberanian dan rasa percaya diri pada anak kita yang menjadi korban intimidasi. Perlunya kita tanamkan sebuah kepercayaan bahwa itu merupakan Tuhan dan bukan sesuatu memalukan. Yang kedua, jangan terlalu termakan oleh ledekan teman, karena hukum di dunia itu meledek adalah semakin kita terlalu ledek teman, semakin senang teman yang diledek itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang bullying. Bullying merupakan tindakan yang disengaja maupun tidak sengaja, tetapi dengan jelas menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, kerugian, kejahatan, dan penderitaan bagi korban, yang dapat menyebabkan lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, di mana korban sama sekali tidak menginginkan perilaku tersebut.